salah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya sudah tahu bahasa Cinanya ini. Sudah tahu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Shah Alam, Selangor, salah satu negeri di Malaysia. Tepatnya saya sekarang di halaman belakang, parkir di Masjid Biru atau Masjid Jami' Shah Alam. Hari ini hari libur karena dipawali, sehingga saya gunakan untuk jalan-jalan keliling-keliling masjid di Selangor. Tapi hari ini hanya 2 masjid saja, Masjid Shah Alam dan yang kedua adalah Masjid Cina di Kelang. Ini masjid yang baru ya, saya belum pernah ke sana. Saya sendiri mengetahui masjid tersebut dari TikTok, katanya masjidnya bagus. Jadi penasaran. Kita kunjungi masjid tersebut ya setelah dari Masjid Biru Masjid Shah Alam. Yuk kita masuk. Katanya masjid ini sudah banyak dilakukan renovasi atau perbaikan-perbaikan. Saya sudah lama tidak kesini, mungkin sudah lebih dari 6 tahun ya. Mumpung kita berada di masjid, kita akan melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Yuk. Masjid-masjid di Malaysia pada umumnya diberikan akses bagi warga asing non-Islam untuk berkunjung ke masjid. Oke, kita naik. Oke, dewan sholat ternyata ada di lantai 2. Dewan sholat atau dewan sembahyang ya. Kalau di Malaysia itu lebih banyak menggunakan kata sembahyang, walaupun kata sholat sudah mulai banyak digunakan. Awal-awal saya kesini masih banyak menggunakan kata sembahyang. Inilah namanya dewan sholat, tempat sholat. Cukup besar masjid ini. Kita lihat, besar sekali ya. Saya di Malaysia itu sudah lama tapi masih bingung. Ini tempat imamnya sebelah sana. Menurut saya ini menghadap ke utara. Jadi ini semua kipas sih. Ini kipas. Ini nanti akan membuka.
Ini kalau kita lihat ada gambar telapak kaki, tapi berjauhan. Sepertinya ini sisa waktu jaga jarak di COVID ya, karena nggak mungkin ini satu di sini, ada satu di sini. Nah, yang satu lagi di depan sana. Hai, ada bidadari di depan masjid, ada bidadari. Wih. Karena masjidnya besar ya, untuk mencari toilet cukup jauh. Kebetulan saya tadi lewat depan sana, jadi toiletnya ada di ujung belakang. Nih, toilet laki-laki ada di sini, cukup jauh. Jadi kalau ke sini jangan cari tandas dulu, harus habis di luar. Oke, setelah kita dari Masjid Sa'alam, Masjid Biru, kita akan lanjutkan ke Masjid Jami Kelang. Yuk, ikuti terus perjalanan saya dari Masjid Sa'alam ke Masjid Kelang. Kurang lebih menempuh waktu 22 menit atau 17 km, cukup jauh ya. Ke arah barat laut. Setelah 600 meter, gunakan 2 lajur kanan untuk menggunakan jalan. Ambil jalan keluar. Setelah 100 Masjid Jami Cina Muslim Kelang. Ini guys, kita sudah sampai di Masjid Jami Cina Kelang. Oh, sepertinya ya namanya Masjid Cina ya, jadi ya arsitekturnya bergaya Cina. Ternyata teman-teman saya sudah banyak ini yang kesini. Masjid Jami Cina Muslim Kelang. Kita keliling dulu. Kalau di Indonesia sudah beberapa ya, ada beberapa masjid Cina itu pada umumnya warnanya merah menyala gitu ya. Kalau ini lebih memilih warna coklat. Ya, kita ambil dari luar dulu ya. Kita ambil dari luar dulu. Dan banyak temboknya. Kalau di Surabaya itu ada warna merah sekali, terus banyak kayu. Oke, kita lihat nanti masuk ke dalam. Yuk, kita masuk dulu. Kita mulai masuk guys. Ini dari sisi depan. Halamannya cukup luas. Ini zuhur kurang 1 jam, tapi orang sudah banyak datang. Dan tidak hanya yang beragama Islam, karena saya lihat ada yang pakai celana pendek, seluar pendek untuk melihat-lihat. Sila susun kasut Anda di rak kasut yang disediakan. Ini sebelah kanan ada tandas. Ini kurang lebih apa ini ya? Bacaannya apa ini? Assalamualaikum atau selamat datang ini? Kalau saya perhatikan dari TikTok, banyak yang protes karena tidak ada tulisan Melayu ya. Nah ini betul, ternyata sampai di sini memang nggak ada tulisan Melayu.
Karena berbahasa Cina. Nah, seperti ini. Oh, ini ada ini memperbaiki akhlak dan pribadi diri. Ini kayaknya untuk pemandian jenazah ini. Untuk mandi jenazah. Ini tempat wudhu, ini tempat wudhu juga. Kalau masjid pada umumnya pasti pakai menara. Nah, kalau yang ini, oke, kita masuk ke tempat wudhu laki-laki. Ini hanya ada 2. Oh, ini tandas, bukan tempat wudhu. Kita lihat tandasnya. Sebelah kanan tandas jongkok, sebelah kiri tandas duduk. Nah, ini tempat wudhu. Ada bilik petugas 1 dan 2. Di mana tempat sholatnya ya? Oh, kita ke kanan dulu. Nih. Model pintunya model benteng-benteng di Cina, gerbang istana Cina zaman dulu. Wah, segar anginnya, walaupun di luar panas banget, di sini masih terasa segar. Oh, kayaknya tempat sembayangnya di situ. Kita ke sisi sini. Bilik mesyuarat, nah, ruang rapat. Nah, ini tempat dunia wanita berfoto-foto. Ya, berarti disitulah tempat sholat atau dewan sholatnya. Rupanya istriku sudah di sini, guys. Nah, ini dewan sholat kalau sudah dari tengah ya. Oke, kita menuju ke dewan sholat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam dewan sholat ini bahan-bahannya dari kayu ya, semuanya dari kayu. Nah, bunyi dari kayu. Coba kita lihat pintunya juga kayu. Nih atap-atapnya, dinding-dindingnya. Ini dewan sholat untuk perempuan, wanita.
Ini karpetnya juga cukup tebal, empuk, kalau diinjak empuk sekali. Duhur masih kurang 35 menit lagi ya. Jadi ini memang cukup panas. AC-nya tidak dihidupkan. Mungkin nanti waktu sholat baru dihidupkan. Surat Al-Baqarah 221. Tapi nggak ngerti, nggak paham ini apa bacaannya ini. Oh, ini tempat wudhu perempuan. Ternyata dewan sholatnya kecil saja, dan itu menjadi ciri khas masjid-masjid Cina ya, baik di Indonesia dan juga di Malaysia. Kalau di Surabaya saya lihat masjidnya ya cuman segitu, terus halamannya luas, dikasih tenda. Jadi kalau sholat Jumat orang lebih banyak di halamannya yang sangat luas, sementara yang berada di dalam masjid sedikit sekali. Nah ini, kalau ini saya tahu ini terjemahannya walaupun bahasa Cina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya sudah tahu bahasa Cinanya ini. Sudah tahu. Alhamdulillah. Panasnya luar biasa guys. Ya maklumlah tepi laut ya, tapi ini memang panas. Nah, jadi kita harus masuk ke mall dulu, cari yang sejuk, dan perut pun sudah lapar. Yuk kita ke Ion Klang. Kayaknya ini tujuan kita yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lain yang lebih menarik. Dan tonton juga video-video saya sebelumnya.